Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu 15 Februari 2023. Judul renungan, Bersukacita dalam Penderitaan, diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12-16. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Pada abad pertama, di kota Roma banyak dibangun kuburan bawah tanah yang disebut katakombe. Pekuburan itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat menguburkan orang yang meninggal, tetapi juga menjadi tempat persembunyian di masa peperangan. Katakombe juga sering digunakan menjadi tempat persembunyian dan persekutuan orang percaya saat itu. Mereka memiliki kode-kode rahasia bagi teman-teman seiman. Gambar rahasia yang sering digunakan adalah gambar ikan, di mana ikan dalam bahasa Yunani iktus. Mereka membuat kepanjangan dari kata iktus ini. I, singkatan dari Isus yang berarti Yesus. CH, singkatan dari Christos yang berarti Kristus. TH, singkatan dari Theo yang berarti Allah. U, singkatan dari Haios yang berarti putra. S, singkatan dari Soter yang berarti penyelamat. Arti keseluruhannya, Kristus Yesus putra Allah juru selamat. Bagi orang Kristen mula-mula, apabila mereka berani bersekutu dan beribadah menyembah Yesus Kristus Tuhan, dan jika keberadaan mereka diketahui oleh pemerintah Romawi, maka itu berarti mereka harus siap menerima penganiayaan. Meskipun demikian, mereka tetap setia dan bersemangat bersekutu kepada Tuhan dan dengan sesama orang percaya, sekalipun mereka dalam katakombe. Bagaimana dengan kita yang memiliki kebebasan bersekutu dan menyembah Tuhan? Penderitaan tidak dapat dihindarkan ketika seseorang membawa Injil Kristus kepada dunia. Hal ini mengingatkan pada pernyataan Yesus dalam Injil Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Menderita sebagai orang percaya bukanlah hal yang memalukan. Saat Petrus dan Yohanes harus mengalami penganiayaan karena memberitakan Injil, mereka tidak menyerah atau putus asa. Tetapi mereka bersukacita karena penganiayaan itu adalah perkenan Allah atas apa yang mereka kerjakan. Bersukacita dalam menghadapi penderitaan tidaklah mudah. Namun, karena pertolongan Roh Kudus yang memampukan dan menguatkan mereka percaya saat mengalami aniaya karena memberitakan Injil Kristus menyertai mereka. Memberitakan kabar baik di masa kini bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan yang harus dihadapi berbeda dengan zaman para rasul. Kita menjadi golongan minoritas, dianggap sok suci, sok benar, bahkan dijauhi. Namun semua itu jangan membuat kita berputus asa dan mengingkari panggilan kita sebagai anak Allah. Tetapi kita harus tetap bersukacita, karena sukacita yang Tuhan berikan tidak terkondisi oleh keadaan yang kita alami. Ada kalanya kita mengalami tekanan dari berbagai pihak karena iman kita kepada Kristus. Namun, tetaplah kuat dalam percaya kita kepadanya. Tekanan itu hanya sementara, karena kita akan menerima sukacita melimpah dalam hati kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, karena sukacita telah tersedia bagi kita. Terpujilah Allah.